Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal uji emisi ya. Karena kok banyak orang yang takut ya dengan uji emisi. Karena ya kalau menurut penulis itu tidak menakutkan. Karena apa? Karena ujinya kan cuma uji ala masa lalu ya. Uji tempo dulu yang membatasi NOx, membatasi CO. Wes itu toh ya. Syaratnya nggak terlalu rumit kok yang penulis ingat itu. Jadi syaratnya nggak terlalu sampai aneh-aneh gitu ya. Jadi nggak kayak Euro 2, Euro 3 yang mengharuskan polusinya sekian kilogram per sekian gram per kilometer ya. Tapi kan cuma dalam satuan persen, dan itu enteng, itu nggak sulit. Apalagi kalau kendaraannya sudah di port up, sudah dituning sehingga pembakaran sempurna, rasanya mudah lulusnya ya. Penulis bahkan belum pernah dengar yang sampai gagal uji emisi, terutama karena sekarang ini kendaraan sudah kebanyakan injeksi ya. Kecuali kalau sensor oksigennya rusak baru ada masalah. Tapi ya itu solusinya gampang. Kalau misalnya sampai hasilnya buruk, nah yang perlu dilakukan adalah ganti sensor oksigen. Cirinya harus ganti sensor oksigen itu apa sih? Kalau kendaraannya boros. Jadi kalau kendaraannya irit, nggak akan ya mestinya gagal uji emisi. Karena ya yang paling fatal kan CO-nya ya. CO itu terjadi kalau pembakarannya boros atau kalau ada masalah pada mesin. Jadi cuma dua itu aja, boros atau ada masalah pada mesin. Masalah pada mesin seperti misalnya kalau bumper oli, misalnya kalau filter kotor, kalau businya harus ganti. Jadi ya sebenarnya tips-tips untuk biar lulus uji emisi itu adalah ya kondisi mesinnya harus baik. Kalau misalnya ya angka CO-nya tinggi padahal kendaraannya sudah irit, nah itu ya, itu kan jelas problemnya bukan karena boros. Yang harus dilakukan adalah cek bumper olinya berapa. Bumper oli itu bisa karena macam-macam ya. Ya seringnya kalau ada uap oli atau uap bensin yang bocor ketika proses pembakaran, di luar proses pembakaran. Ya kalau yang kayak begitu sih harusnya diperbaiki ya, dimenahi, karena kan bisa jadi misalnya seal valve rusak gitu ya. Tapi ada beberapa kasus seperti misalnya kalau ring piston nyangkut ke piston ring, ada apa jenengnya apa istilahnya apa, wis mbolah pokoknya sing kayak gitu, itu bisa coba pakai oli yang pelarutannya kuat. Contohnya adalah mesran dan minyak goreng. Jadi kalau mengalami seperti itu ya resepnya mesran B40 campur 10% minyak goreng. Dilihat efeknya bagaimana. Karena beberapa yang
asalnya knalpotnya berasap jadi sembuh ya. Kalau misalnya CO nya tinggi tapi boros ya gimana caranya irit. Kalau misalnya dirasa motornya itu mestinya dalam kondisi irit, ya bisa dicoba filter udaranya dilepas. Jadi selama uji emisi itu aja filternya dilepas, nggak usah pakai filter udara. Terus saluran duct ya, saluran yang menuju ke filter udara itu dilepas juga kalau bisa, karena biasanya itu modelnya bisa dilepas, lepas pasang. Terus apa mana, kalau knalpot ya ada kemungkinan juga ya, tapi kalau knalpot mestinya ya kalau brong itu bakal lebih banyak NOx-nya dan CO-nya. Jadi NOx dan CO itu bisa jadi malah meningkat kalau knalpotnya brong. Ya kalau bisa sih ya dipakaikan knalpot. Kalau nggak gitu pakai solusi-solusi yang meningkatkan efisiensi bahan bakar tanpa merubah konsumsi bahan bakar atau apanya lah. Jadi ada banyak metode ya untuk bikin pembakaran itu lebih bersih. Walau ya ada yang malah kebablasan juga. Seperti misalnya kalau pakai HCS, pakai uap elektrolisis, pakai HHO itu ya, itu kadang NOx-nya malah meningkat. Jadi harus perhatikan juga yang kurang baik itu apanya. Bisa pinjem misalnya ya. Yang paling gampang itu apa ya, uap HHO ya, karena tanpa pasang macam-macam, cuma menghasilkan alat elektrolisis. Pakai yang sembarangan pun ya bisa, terus dialihkan udaranya ke saluran udara masuk, wis. Misalnya itu sementara, wis pakai berapa ampere pun nggak peduli ya, yang penting bisa menghasilkan uap HHO ke mesin. Tentu kalau yang alat beneran agak mahal, minim 1 juta kan ya. Kalau HCS biasanya harus permanen, karena di HCS itu butuh panasnya knalpot untuk membuat uap bensin atau uap oli atau apapun lah ya, untuk jadi uap ya. Bensin jadi uap, atau uap oli dijadikan lebih gampang terbakar lagi. Kalau cara-cara lain ya bisa pakai cemenite, pakai pro kapasitor gitu, pakai magnet lah. Magnetnya magnet ferrit ya, yang ukurannya agak besar, mungkin sekelan tangan gini ya. Jadi pakai magnet yang ukurannya cukup besar, atau bisa pakai cemenite, bisa pakai pro kapasitor. Karena salah satu efek dari pro kapasitor dan cemenite itu adalah pembakaran makin bersih. Penulis itu taunya dulu ketika masih punya Suprafit ya, Suprafit pakai magnet, pakai cemenite gitu, businya itu sampai warna kuning ya. Kalau yang tahu, yang pernah punya motor Honda Karbu, itu tahu sendirilah warna businya motor Honda itu gimana. Warnanya seringnya hitam ya, hitam atau coklat lah. Warna merah bata itu hanya terjadi pada merek Suzuki dan Yamaha. Kalau Honda hitam. Nah, di saat itu katanya pembakaran yang paling baik itu adalah kalau businya merah bata. Busi merah bata dianggap baik. Dan di motor penulis businya malah kuning semi putih ya. Kuningnya wes hampir putih, sampai mekaniknya sampai takut ya ngomong, ini setelannya terlalu irit mas, ini setelannya terlalu irit mas. Padahal itu setelan boros. Mau nggak setelan boros gimana? 1:30 motor 100 cc Honda Suprafit.
Motor 100 cc konsumsi bahan bakarnya 30 km per liter. Boros banget toh itu ya. NMAX ini aja selama penulis get-getan banter-banteran nggak pernah ya 30 km per liter. Paling rendah 35 km per liter. Sekarang ini piro? 39,3. Padahal nggak ini saya naik. Terus apa mana? Kalau pakai aditif penulis nggak tahu ya. Karena selama ini penulis aditif malah tenaganya malah turun ya. Aditif minyak atsiri, aditif apa? Akasiu yang buatannya Rianto Misel, yang kayaknya dari bahan aseton atau apalah, tenaga malah berkurang ya. Aditif bensin yang efeknya paling besar di motor penulis itu ya cuma margarin sama minyak wijen. Kalau RPM rendah margarin, kalau RPM menengah ke atas wijen. Jadi kalau mau lolos uji itu, uji emisi itu pakai margarin aja lah. Kalau misalnya merasa ribet harus campur terpisah dulu, diendapkan terpisah dulu. Ribet pakai itu ya pakai minyak samin Cak Ponta. Walau efeknya nggak sebaik minyak goreng Amanda, tapi ya masih tetap ada efeknya lah daripada nggak pakai sama sekali. Kalau margarinnya yang penulis terbaik ya margarin Amanda. Tapi ya gitu, karena rasanya asin harus diendapkan terpisah dulu untuk mengendapkan garamnya. Kalau langsung masuk tangki bisa buntu filternya, bisa kalau motornya karbo nyendat-nyendat ya, karena garamnya jadi menghalangi saluran bensinnya. Kalau di motor injeksi ya filter bensinnya yang jadi kotor. Apa mana ya yang bisa membuat busi makin putih itu? HHO, HCS, HCS, yang alat pasang-pasang gitu, itu aditif. Paling ya margarin, tapi itu pun mungkin nggak sampai busi jadi putih kali ya. Apa ya? Pakai silek mungkin bisa membantu juga ya. Kalau ditaruh di bagian dalam, tapi ya yang setelahnya filter itu kan bikin makin irit ya setelan bahan bakarnya, itu juga bisa membantu. Jadi ya pilih antara yang bagian luar atau yang bagian dalam. Toh ujinya dilakukan dalam kendaraan idling toh, bukan dan kendaraan jalan. Ya bisa dicoba itu. Apa mana ya? Kalau misalnya NOx-nya banyak, itu mungkin terlalu irit juga. Jadi kalau NOx-nya terlalu banyak ya terlalu irit. Kalau terlalu irit, apa reaksinya kalau susah nyetel macam-macam? Pakai silek juga ya, tapi silek yang di bagian luar, yang sebelumnya filter, sarunnya kecil kan banget. Pakai diameter 1,8 inci ya. Pipanya panjangkan juga. Sayangnya penulis sendiri nggak pernah melakukan uji emisi ya. Tapi ya penulis yakin kalau motor ini diuji emisi nggak akan fatal lah, nggak sampai parah. Emisinya cuma 1%. Baru kalau uji emisinya kayak Euro itu harus bertekuk lutut ya. Karena bahkan untuk catalytic converter kan jadi harus lebih dekat ke mesin ya, karena kalau terlalu jauh dari mesin nggak langsung kerja. Nah itu baru ketat banget itu. Polusi harus cuma sekian gram per kilometer, itu berat itu, karena ya itu akan terpengaruhi oleh campuran bahan bakar juga.
Yang paling kena itu mungkin ya cuma kendaraan-kendaraan yang berasap, cuma kendaraan-kendaraan yang nggak ada tenaganya. Tapi mayoritas kalau kendaraan itu terawat, nggak vampir oli, itu mestinya aman. Ya cobalah, silahkan, barangkali ada yang gagal uji emisi, sebutkan berapanya yang tinggi, CO-nya yang tinggi kah, NOx-nya yang tinggi kah. Oh ya, ada cara satu lagi. Cara satu lagi adalah pakai corona maker, pakai ozone maker, atau lebih tepatnya ionizer. Ya tentu yang modelnya model ekstrim ya, yang kalau penulis nama kan corona maker ya. Yang penting gimana caranya menghasilkan ozon yang luar biasa banyak. Ozonizer ini merupakan pasangan dari HHO atau HCS. Jadi kalau HHO dan HCS itu yang dirubah adalah bensinnya, bahan bakarnya, jadi uap. Pakai bensin uap, pakai oli uap, pokoknya uap. Mau pakai air uap juga bisa sebenarnya. Nah, kalau pakai ionizer ini yang dirubah adalah udaranya. Udaranya dibuat reaktif, dibuat tidak stabil, dibuat ozon, dijadikan ozon. Udara yang reaktif ini akan membantu proses pembakaran juga. Jadi kalau pakai ionizer ini ada dua. Yang pertama, kalau dimasukkan di saluran udara masuk. Kalau di udara masuk, ya modelnya yang masuk ke ruang bakar jadi kayak NOS gitu, jadi kuat sekali reaksi udaranya, udara dan bensinnya. Ya seperti pakai NOS, mungkin boleh Pak ya, pakai NOS juga sekalian, NOS kecil-kecil gitu ya, membuat pembakaran makin sempurna. Walau mesinnya nggak sempurna, NOS-nya dibocor, NOS sedikit sekali ya. Tapi kalau pakai NOS itu bahaya ya, soalnya kebablasan gas sih bisa rusak mesin. Tapi ini pakai udara reaktif saja, pakai ozon. Kalau di keluaran ini akan membuat reaksi yang terjadi di saluran bakar jadi jauh lebih sempurna. Nah, selama ini kan untuk membuat udara keluaran itu lebih sempurna, proses pembakarannya adalah dengan menggunakan platinum ya, platina, pakai catalytic converter istilahnya. Nah, ozon itu jauh lebih kuat efeknya daripada catalytic converter. Kalau yang model sederhananya, udara ozonnya dicampurkan ke knalpot, ditambahkan. Kalau yang cara kasarannya, ya langsung udara knalpot ini dilewatkan ke ozonizer. Tentu kalau udara knalpot dilewatkan ozonizer, syaratnya banyak. Ozonizernya harus tahan panas, terus elektrodenya juga harus tahan polusi gitu ya, tahan bensin, tahan timbal, tahan uap oli dan seterusnya. Jadi beberapa cara memilih menggunakan metode udaranya saja, udara ozonnya saja yang dicampurkan ke udara yang ke knalpot. Tentu caranya agak rumit karena tekanan udara knalpot itu kan plus ya. Untuk bisa memasukkan udara ozon ke knalpot, gimana caranya? Keluarannya harus jadi minus udaranya. Jadi ada yang pakai cara metode umplung ya. Gimana caranya tekanan udara di knalpot jadi minus? Ya pakai metode kayak fluid gitu ya. Ya wis, bolah dia kali sendiri gimana caranya. Yang penting udara knalpot itu dicampur dengan udara ozon. Buat alat ozon sendiri ya sebenarnya relatif mudah.
Ya wes lah, itu saja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.